Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella adalah satu dari 4 pemain nerazzurri yang akan masuk starting 11 timnas Italia untuk laga pembuka Euro menghadapi Albania. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Federico Di Marco, Davide Fratesi dan Alessandro Bastoni juga akan menjadi starter pada pertandingan malam nanti. Tidak ada kekurangan mengenai perwakilan Inter dalam skuad Italia untuk Euro musim panas ini. Inter memiliki total 5 pemain dalam skuad Azzurri bahkan dengan absennya Francesco Acerbi. Pelatih Luciano Spalletti telah mengatakan bahwa dia sedang membangun blok Inter dalam timnas Italia musim panas ini. Maka dari itu, para pemain Inter tidak hanya menjadi bagian dari skuad, namun juga merupakan bagian penting dari starting 11 timnas Italia. Spalletti ingin memanfaatkan chemistry taktis yang dimiliki para pemain Inter dalam starting 11 pasukannya di Euro. Laporan mencatat bahwa Spalletti juga akan menggunakan formasi 3-5-2, dengan Di Marco, Fratesi dan Bastoni akan memulai pertandingan dari menit pertama. Selain itu, Nicolo Barella yang sempat diragukan tampil karena cedera, kini sudah berlatih penuh. Corriere mengklaim Barella akan masuk starting 11 untuk memimpin lini tengah pasukan Luciano Spalletti. Inter Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Qatar Airways untuk menjadi sponsor jersey latihan klub. Hal ini diklaim oleh FC Inter 1908, bahwa maskapai penerbangan nasional Qatar itu akan menjadi sponsor kaos latihan nerazzurri mulai musim depan. Kesepakatan tersebut akan berlangsung selama 3 tahun senilai 5 juta euro per musim, dengan logo Qatar Airways akan terpampang di bagian depan kaos latihan tim. Peralihan kepemilikan membuat klub melakukan pergantian sponsor demi meningkatkan pemasukan dari sponsorship. Sebelumnya telah dikonfirmasi bahwa Biper akan menjadi sponsor baru untuk pusat latihan Inter di Appiano Gentile. Kemudian kesepakatan dengan Betson Sport sebagai sponsor utama jersey baru Inter juga akan segera diresmikan. Perusahaan taruhan online asal Swedia itu akan menggantikan Paramount Plus. Inter dan Betson telah mencapai kesepakatan berdurasi 3 tahun senilai 30 juta euro per musim. Kesepakatan ini lebih besar dibandingkan dengan Paramount Plus yang hanya menghasilkan 11,5 juta euro per musim. Inter Milan akan mengumumkan perpanjangan kontrak Kapten Lautaro Martinez pada akhir bulan ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Alejandro Camano selaku agen Lautaro telah menggelar pertemuan dengan Inter kemarin. Para pihak membuat kemajuan signifikan dalam membahas rincian akhir kontrak baru untuk striker asal Argentina tersebut. Maka dari itu, Lautaro kini tidak diragukan lagi akan menandatangani kontrak baru dalam waktu dekat. Kemudian tiba saatnya pengumuman resmi, menyusul pengumuman kontrak baru bintang Inter lainnya, yakni Nicolo Barella. Lautaro saat ini sedang fokus bersama timnas Argentina untuk tampil di Copa America 2024, di mana mereka merupakan juara bertahan di kompetisi tersebut. Kendati demikian, Kapten Inter itu tetap akan menyempatkan diri untuk menandatangani kontrak barunya bersama Inter. Gazzetta memperkirakan bahwa Inter akan secara resmi mengumumkan kontrak baru Lautaro pada akhir bulan ini. Kesepakatan baru tersebut akan berlaku hingga 2029 senilai 9 juta euro bersih per musim plus bonus. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard sangat puas dengan musim pertamanya sejak bergabung dengan klub. Berbicara dalam konferensi pers bersama timnas Prancis, pemain berusia 28 tahun itu merefleksikan musim pertamanya berseragam nerazzurri. Pavard bergabung ke Inter dari Bayern Munchen pada musim panas lalu dengan biaya yang cukup besar. Namun sang pemain tidak membutuhkan waktu lama untuk memantapkan dirinya di Inter, meskipun sempat mengalami cedera pada musim gugur yang lalu. Salah satu alasan utama mengapa Pavard bisa dengan cepat menjadi pilar penting bagi nerazzurri adalah karena alasan taktis. Pemain berusia 28 tahun itu tak pernah menyembunyikan keinginannya bermain sebagai bek tengah. Oleh sebab itu, bergabung dengan Inter telah memberinya kesempatan untuk memainkan peran yang sangat sesuai dengan kualitas dan gaya permainannya. Saya bermain dalam formasi 3 bek dan pelatih Simone Inzaghi memberi saya banyak kebebasan, ujar Pavard seperti dilansir FC Internews. Saya pindah ke klub hebat yang baru saja mencapai final Liga Champions dengan tekad untuk memenangkan Scudetto, dan kami telah melakukan hal itu. Saya telah menemukan bahwa klub ini seperti sebuah keluarga. Sungguh brilian bisa bermain untuk klub seperti ini, dengan basis penggemar luar biasa yang pantas memenangkan trofi. Selalu ada suasana panas dan itulah hal yang ingin dimiliki seorang pemain. Maka dari itu, saya sangat senang dengan musim pertama saya di Inter.
Inter Milan sedang mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Venezia Tanner Tessman di musim panas ini. Pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa rencana Inter adalah merekrut pemain berusia 22 tahun itu dan kemudian meminjamkannya kembali ke Venezia. Pada hari Rabu lalu kedua pihak telah bertemu di markas Nerazzurri, dan Inter akan kembali bertemu dengan Direktur Venezia pada awal pekan depan untuk membahas kemungkinan transfer Tessman. Pembicaraan sebelumnya telah berlangsung positif, di mana Inter bisa menyelesaikan kesepakatan untuk pemain asal Amerika itu dalam beberapa hari ke depan. Inter memiliki gagasan khusus mengenai perekrutan Tessman, yakni mengontrak sang pemain secara permanen, namun mereka tidak langsung memasukkannya ke tim utama mereka musim depan. Pasalnya lini tengah Inter sudah sangat lengkap setelah kedatangan Piotr Zielinski dari Napoli. Oleh karena itu, Tessman akan dipinjamkan kembali ke Venezia pada musim depan, sebelum ada ruang baginya di skuad Nerazzurri pada musim-musim berikutnya. Di usianya yang masih 22 tahun, Tessman juga tentunya masih membutuhkan menit bermain yang cukup. Inter Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan kiper Genoa Josep Martinez. Pakar pasar transfer internasional Fabrizio Romano melaporkan bahwa Inter juga sedang melakukan negosiasi dengan Genoa terkait transfer sang kiper. Negosiasi tersebut kini berjalan dengan sangat pesat dan berada pada tahap lanjutan. Genoa meminta sekitar 18 juta euro untuk melepas Martinez, mengingat fakta bahwa kontrak sang kiper saat ini akan habis pada akhir Juni tahun depan. Sementara di sisi lain, Inter telah mengajukan tawaran tunai pertama sekitar 10 juta euro ditambah satu pemain. Romano mencatat bahwa Inter ingin menyertakan pemain mereka seperti Martin Satriano, Pio Esposito, Mattia Zanotti atau Gaetano Oristanio dalam hal ini. Nerazzurri dipastikan ingin mempertahankan pemain mereka dengan opsi pembelian kembali. Ini adalah permasalahan yang masih harus diselesaikan oleh Inter dan Genoa dalam pembicaraan lebih lanjut. Namun hal tersebut tidak akan menimbulkan terlalu banyak kesulitan bagi kedua klub. Dengan demikian, sekarang hanya tinggal masalah waktu untuk melihat Josep Martinez bergabung dengan La Beneamata. Inter Milan harus memikirkan masa depan Marko Arnautovic, Joaquin Correa dan Valentin Carboni sebelum merekrut Albert Gudmundsson. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter masih sangat tertarik untuk mencapai kesepakatan dalam merekrut Gudmundsson di musim panas ini. Namun mereka tidak bisa langsung merealisasikan transfer tersebut. Saat ini terdapat kendala dalam lini serang Inter, dengan 3 pemain yang masa depannya harus mereka selesaikan. Salah satunya adalah Arnautovic yang memiliki sisa 1 tahun dalam kontraknya dan potensi kepergiannya tentu akan membantu memberi ruang bagi kedatangan Gudmundsson. Hal ini bahkan bisa lebih didukung lagi dengan kepergian Joaquin Correa di musim panas. Mantan striker Lazio itu kembali ke Inter setelah menjalani masa pinjaman yang sangat mengecewakan di Marseille. Bagaimanapun, Inter harus menjual Correa jika mereka ingin mempertimbangkan untuk merekrut Gudmundsson dari Genoa. Kemudian yang terakhir, Corriere mencatat bahwa Inter sedang mempertimbangkan untuk menjual Valentin Carboni. Inter akan mendengarkan tawaran sekitar 30 juta euro untuk pemain berusia 19 tahun tersebut, dan hasil penjualannya tentu akan membantu membuka jalan untuk kesepakatan Gudmundsson. Inter Milan dikabarkan akan memulai pramusim mereka untuk musim 2024-2025 pada 13 Juli mendatang. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter sudah tidak sabar untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi musim baru. Kampanye musim 2024-2025 akan dimulai lebih awal dari biasanya, yakni pada pertengahan bulan Agustus. Hal ini guna menyesuaikan dengan jadwal pertandingan Piala Dunia antar klub di akhir musim depan. Oleh karena itu, manajemen Inter siap bertemu dengan pelatih Simone Inzaghi besok untuk membahas rencana mereka. Dan masalah utamanya tentu saja adalah menentukan kapan harus mulai mengumpulkan para pemain untuk mempersiapkan musim depan. Laporan mencatat, tanggal 13 Juli akan menjadi tanggal yang memungkinkan untuk memulai latihan pramusim Inter. Anggota skuad yang tidak terlibat dalam turnamen internasional bersama timnas akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan waktu liburan sekitar 1 bulan. Sementara itu, ceritanya akan sedikit berbeda bagi para pemain yang membela negaranya, di mana mereka mendapat waktu libur ekstra setelah keterlibatan bersama tim nasional masing-masing. Inter Milan dikabarkan tidak akan memaksa untuk menjual Marko Arnautovic di jendela transfer musim panas.
Jurnalis Italia Fabrizio Biasi melaporkan bahwa Nerazzurri akan menghormati keputusan Arnautovic, apakah ia ingin bertahan semusim lagi atau hengkang. Seperti diketahui, Inter ingin mendatangkan Albert Gudmundsson di musim panas sehingga ada tekanan untuk kemungkinan mereka harus melepas Arnautovic. Namun Fabrizio Biasi menjelaskan bahwa Nerazzurri tidak akan memaksa untuk menjual Arnautovic kecuali jika sang pemain sendiri yang ingin hengkang. Arnautovic berulang kali menegaskan niatnya untuk tetap bertahan di klub. Ujar Biasin seperti dilansir FC Internews. Nerazzurri akan menghormati keputusan sang pemain dan tidak berniat memberinya pintu keluar. Tetapi jika ada tawaran yang menarik baginya dan juga bagi klub, maka itu akan dipertimbangkan. Yang jelas untuk saat ini tidak ada seorang pun di Inter yang mendorongnya untuk pergi.